Batam TV, inspirasi Kepri. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Kristi Septi bisa bertemu kembali bersama pemirsa Batam TV, kali ini dalam program Auto Insight. Nah pemirsa, kendaraan itu bukan hanya soal kecepatan dan kenyamanan, tetapi juga tentang inovasi yang ramah lingkungan. Mobil listrik ini bukan lagi sekedar impian, tapi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan di tengah isu polusi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, mobil listrik kini hadir sebagai solusi cerdas yang menawarkan efisiensi, teknologi canggih, dan tentu saja lebih bersih untuk bumi kita. Tapi seberapa siap sih kita untuk beralih ke kendaraan listrik? Lalu apa saja keunggulan dan tantangan yang ada? Dan di episode kali ini, kita akan mengulas tuntas tentang mobil listrik dari teknologi, baterai, performa hingga infrastruktur pendukungnya. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mitos versus fakta mobil listrik. Ada banyak informasi beredar tentang mobil listrik, tapi apakah semuanya benar? Dan untuk menjawab pertanyaan ini kita sudah kedatangan Bang Pandi selaku Supervisor Geely Batam. Selamat siang. Siang. Bang Pandi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Dan di sebelah Bang Pandi juga sudah hadir Branch Manager Geely Batam, yaitu Koko Biliam. Selamat siang Kok. Selamat siang. Gimana kabarnya Kok? Baik. Baik, puji Tuhan. Ya. Gimana perjalanannya nih Kok? Dari kantor ke Batam TV? Oh, ke Batam TV ya lancar sih. Ya cuman tadi ada apa? Ada terlambat sedikit karena ada gangguan teknis gitu. Baik. Nah, Koko dan Bang Pandi datang ke studio Batam TV, apakah sudah menggunakan mobil listrik dari Geely nih? Belum. Mobil masih statusnya nih masih on the way ya. Jadi mungkin pemirsa Batam TV mungkin harus sabar menunggu sedikit ya. Nanti mobil akan segera nyampe di Batam mungkin dalam 2 minggu atau berapa lama lagi sih gitu. Baik, Kok mungkin sebelum kita lebih lanjut mengenai mobil listrik ini, boleh nggak sih Kok diperkenalkan dulu sebenarnya Geely ini produk dari mana sih Kok, dan apakah hanya khusus menjual mobil listrik atau juga jual mobil konvensional Kok? Oke, ya mungkin boleh saya cerita sedikit. Untuk mobil Geely ini dia adalah brand besar di Tiongkok, di Cina, salah satu raksasa otomotif juga yang memproduksi mobil listrik dan mobil hybrid juga ada. Nah kebetulan Geely sendiri ini menaungi banyak merek-merek ternama ya, mungkin yang kita sebut saja kayak Volvo, Mercedes-Benz. Habis itu juga ada Polestar, ada Lynk & Co dan Lotus dan banyak lagi sih brandnya yang di bawah naungan Geely sendiri. Nah jadi untuk yang mobil yang sekarang Geely fokuskan untuk di pasar Indonesia adalah yang Geely EX5 yang akan datang beberapa lama lagi gitu. Baik. Nah kalau di Batam sendiri ini udah berapa lama Kok? Kalau di Batam sendiri ini kita masih baru banget ya. Jadi kita per Februari ini baru akan buka showroomnya juga. Showroom kita melayani langsung 3S ya. Ada service, ada sales, ada spare partnya juga. Nah mungkin kalau untuk alamat ininya kita di Ruko Bunga Tanjung di nomor 1 sampai 3 itu di Sungai Panas. Dekat sebelah sini hotel lah, patokannya lebih gampang ya. Dekat juga lah ya. Iya benar, masih di pusat kota ya Mbak ya. Baik. Nah saya ke Bang Pandi. Bang Pandi mungkin melanjutkan dari jawaban Ko Billy nih. Ya. Kenapa sih tertarik buka cabang Geely itu di Batam? Silakan Bang. Oke, jadi untuk mobil listrik ini kita sudah ada beberapa tempat
Di kota-kota itu ada sudah 5 cabang, itu sudah termasuk di Batam. Karena dilihat dari potensinya untuk di Batam, mobil listrik itu sangat cocok untuk pemasarannya. Karena di wilayah dari sekitar Batam aja, tidak jauh. Bisa dilihat kalau di kota Batam ini peminat mobil listrik itu udah cukup besar lah ya Bang. Sudah cukup. Lambat laun makin berkembangnya makinnya tambah zaman, itu pastinya kita akan digiring ke listrik. Betul. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih Bang tipe yang ditawarkan dari mobil Geely? Silakan Bang. Kita cuman untuk saat ini masih baru satu tipe aja, EX5. H5 itu seperti apa Bang? Boleh diceritakan nggak Bang? Atau boleh dikasih gambaran nggak ke pemirsa? Oke, untuk EX5 ini itu SUV. Jadi kita di Batam itu baru satu tipe. Ya, kita mau nyaingin beberapa kompetitor lah. Apakah masyarakat di Batam udah punya tipe itu, Bang? Untuk di kelasnya Geely sepertinya udah paket komplit ya bahasanya. Kita sudah di atas, sudah lengkap lah fiturnya. Nah, selain masyarakat Batam sendiri nih Bang, mungkin showroom Geely sendiri itu kan udah ada tersebar di Indonesia. Iya. Nah, sejauh ini apa saja sih yang paling diminati, tipe yang mana sih yang paling diminati masyarakat? Silakan Bang Pandi. Oke, karena kita masih satu tipe, jadi yang paling cuman itu aja, cuman ada beberapa varian. Jadi kayaknya semuanya sama. Untuk pilihannya cuma satu tipe aja masih. Mungkin untuk saat ini Mbak, untuk modelnya mungkin baru satu X5 karena kan ini dipasarkan langsung ke 89 negara ya untuk Geely ini sendiri. Nah jadi kalau misalkan untuk nanti ke depannya pasti akan kita masuk line up yang baru lagi. Nah karena kondisinya juga kan sekarang karena kita keterbatasan mungkin produksinya kan masih dari China langsung nih. Jadi nanti ke depan Geely juga akan fokus untuk buka pabrik perakitan di Indonesia sendiri gitu sih. Oke. Nah, kok jadi yang membedakan produk Geely ini dengan produk mobil-mobil listrik lainnya itu apakah? Oke, yang membedakan untuk mobil Geely, kalau mobil Geely sendiri ini hampir semua komponennya ya Mbak ya, mungkin dari software, hardware-nya semua itu diproduksi oleh pihak Geely sendiri. Jadi dengan produksi yang semuanya serba mandiri ini, pihak Geely mengklaim bahwasannya untuk masalah kualitas sama dengan untuk spare part segala macam itu tidak akan ada kesulitan pada saat nanti customer sudah melakukan pembelian. Jika ada butuh spare part atau mungkin servis segala macam, Geely mengklaim ya bisa dihandle secara fast response gitu. Baik. Nah, kok ini tema hari ini tuh sangat menarik, yaitu mitos versus fakta mobil listrik. Nah, saya ke pertanyaan yang lebih general nih kok. Mobil listrik ini kan yang membedakannya selain sumber energinya itu apa tuh kok? Silakan. Oke, kalau untuk mobil listrik ini mungkin untuk di masyarakat umumnya ya pasti masih banyak yang asing ya. Saya kan biasanya kan taunya bahan bakar itu ya bensin, mungkin ya solar ya gitu. Nah untuk mobil listrik ini sendiri sebenarnya istilahnya sudah lumayan lama ya. Mungkin di dunia otomotif sudah lumayan lama eksis, cuman maksudnya untuk pengembangannya itu masih masih banyak yang belum terlalu edukasi untuk ke customernya, karena mobil itu kan banyak kan ya customer di masyarakat kita umumnya ini pasti pikir oh ribet lah pakai listrik ya, mungkin nanti takut baterainya rusak atau mungkin ngecasnya lama, terus juga nanti kok kenapa-napa mobilnya takutnya kerendam banjir atau kebakar sendiri segala macam. Nah itu yang banyak berkembang di masyarakat. Nah tapi di balik mitos yang berkembang itu ya inilah kita dari perusahaan Geely ini ya ingin mengedukasi bahwasannya ya mobil listrik itu
satu, dia tidak ribet karena kita di Geely ada teknologi namanya itu short blade battery. Jadi short blade battery ini baterainya ringkas, ringan, tidak memakan tempat ya untuk di mobil. Jadi otomatis untuk ruang di mobil jadi lebih lega. Terus juga untuk ketahanan baterainya itu kita dari pihak Geely mengklaim itu bisa 3.500 kali pengecasan. Jadi anggaplah dari 0% ke 100% itu satu kali ngecas. Jadi bisa 3.500 kali. Nah, kalau misalkan kita hitung satu kali ngecas itu bisa tempuh 490 km ya. Jadi kalau dikali 3.500 kurang lebih itu Mbak ya hampir 1.000.000 kilometer. Jadi itu ya sangat jauh sekali ya untuk pemakaiannya. Nah, jadi yang apa yang selama ini mitos di masyarakat masalah mobil listrik, untuk baterainya itu nggak awet. Nah, ini bayangkan sedangkan pihak Geely bisa mengklaim seperti itu. Nah, setelah itu untuk masalah baterainya ngecasnya lama. Nah, di Geely dengan teknologi short blade battery ini sudah mengembangkan untuk fast charging ya. Nah, jadi ngecasnya itu hanya 10 menit aja itu bisa tempuh untuk 135 km. Nah, dalam 20 menit ngecas kalau dari kondisi 30-80% itu bisa rangkum dalam 20 menit doang. Nah, terus kalau misalkan dari 10% ke 80% itu cukup 28 menit, nggak sampai setengah jam gitu. Baik, tadi ada durasi pengecasan. Iya, benar. Itu maksimalnya berapa jam sih kok kalau nggak pakai fast charging? Oke, kalau untuk tanpa fast charging ya, kalau tanpa fast charging misalnya kita pakai AC, itu aktif chargingnya itu estimasi mungkin sekitar 5-6 jam. Nah, itu kalau untuk dari low sampai ke 80%-nya gitu. 5-6 jam. Iya. Nah, untuk durasi pemakaiannya sendiri ke mobilnya gimana tuh Bang? Oke, untuk pemakaian kan balik ke ini ya Mbak ya. Kalau untuk di Batam sendiri jarak tempuh kita ya termasuk sangat cocok untuk mobil listrik. Karena kenapa? Banyakan masyarakat Batam itu dari tempat kerja ke rumah atau misalnya mau aktivitas mungkin antar anak sekolah atau kegiatan lainnya itu jarak tempuh yang dilakukan nggak terlalu jauh. Satu, kedua juga akses jalan kita macetnya itu nggak yang seperti di kota-kota besar lain ya. Mungkin kadang hampir 3 jam, 4 jam. Kalau di Batam ya kadang ada kalanya macet pun paling 1 jam sampai 2 jam itu udah lama. Tapi kan jarang-jarang terjadi. Biasanya kalau macet pun di sini kondisinya kadang kayak ada mobil mogok atau ada kecelakaan di depan atau apa gitu sih. Jadi pemakaian selama mobil hidup itu memang mempengaruhi baterai juga ya Pak? Pasti mempengaruhi, karena kalau untuk di Batam sendiri kan karena jaraknya pendek ya, kita bilang ya. Jadi kalau untuk satu kali pengecasan itu mungkin bisa kita lihat mungkin bisa seminggu sampai 10 hari untuk satu kali ngecas. Nah, gitu. Jadi sangat awet lah untuk pemakaiannya. Gitu. Baik kok, saya ke Bang Pandi nih. Bang Pandi, mungkin yang beredar di masyarakat itu bahwa mobil listrik ini lebih rentan terbakar dibandingkan mobil konvensional yang berbahan bakar bensin. Apakah benar demikian Bang? Mitos atau fakta? Silakan Bang. Oke, jadi itu sebenarnya semua tergantung lagi dari ininya ya, produknya ya. Nah, jarang yang terjadi untuk terbakar mobil listrik. Itu sangat jarang, semua tergantung pemakaian. Biasanya kalau terjadi seperti itu, kesalahan dari si pemilik biasanya. Itu ada penambahan aksesoris yang tidak seharusnya dipasang, ya mungkin terjadilah short, kurang lebih seperti itu. Baik, pemicunya itu apa sih Bang kalau di mobil listrik? Untuk apa ini? Pemicu terjadi kebakaran di mobil listrik. Itu ada tambahan yang tidak sesuai dari pabrikasi. Jadi mungkin dia pasang kayak seperti aksesoris audio atau apapun yang tidak standarnya dari pabrik, itu bisa terjadi. Jadi kalau kan biasanya nih Bang banyak ada pengguna mobil konvensional yang biasa menambahkan speaker di dalam mobilnya. Seperti itu. Nah kalau di mobil listrik sendiri berarti nggak bisa ya Bang? Nggak bisa.
karena sudah Melebihi diatur. kapasitas. Benar, karena sudah diatur sama secara komputerisasi. Baik. Lalu ini Bang, mobil listrik ini kan identik dengan penggunaan baterai. Nah, banyak yang bilang juga baterai mobil listrik ini cepat rusak dan mahal penggantiannya. Apakah benar seperti itu atau di Geely sendiri ada penanganan yang lebih khusus seperti itu Bang? Oke, untuk di Geely kita nggak usah jangan khawatir bagi yang mau pembelian. Dimana kalau untuk Geely kita baterai memang katanya sih mahal. Tergantung dari semuanya kembali lagi tergantung pemakaian. Nah, tidak dikhawatirkan karena Geely kita ada garansi itu kurang lebih sekitar 8 tahun untuk baterainya tersebut. Jadi 8 tahun itu kan waktunya lama, jadi nggak usah khawatir. Baik, nah ini Bang mungkin agak melenceng dikit pertanyaan saya. Ya. Kita nggak bisa dong menyamakan baterai dari mobil dengan baterai handphone kita sendiri. Okay. Nah, yang saya penasaran nih, apakah jika kita ngecas baterainya lebih dari durasi maksimal yang sudah disebutkan Koko tadi itu, apakah akan menimbulkan kebocoran pada baterai? Oke. Kalau untuk mobil listrik itu kan sudah ada kapasitasnya ya tersendiri ya. Jadi lebih pun dari jam yang ditentukan, bukan kayak handphone ya. Jadi dia secara otomatis dia akan stop untuk pengecasannya. Jadi dia tidak membuat dia mungkin baterai gembung, beda deh sama untuk yang seperti handphone seperti itu. Jadi secara otomatis memutuskan pengisian Ya, dayanya. pengisiannya. Oke, baik. Saya kembali ke Ko Billy. Ko Billy, selama ini kita lihat infrastruktur di Indonesia, mungkin di Kota Batam juga termasuk, pengisian dayanya masih terbatas. Iya. Dan apakah berarti mobil listrik ini belum layak digunakan untuk perjalanan jauh kok? Silakan. Oke, kalau untuk perjalanan jauh ya, ini kalau ini balik lagi karena kan kebetulan nih kita di Kota Batam nih, Mbak. Nah, kalau untuk di Kota Batam sendiri untuk pengecasan umum itu udah ada 12 titik ya. Nah, jadi udah cukup memadai sih kalau untuk di Kota Batam sendiri. Nah, untuk perjalanan jauh ya misalnya untuk di Kota Jakarta atau di mana, ya kemungkinan sih belum terlalu bisa maksimal, tapi setahu saya di Jakarta juga udah mulai dikembangin untuk spot-spot untuk SPKLU ya, stasiun pengecasan listriknya itu udah cukup banyak sekarang ditambah di beberapa titik. Apalagi di Jakarta juga saya lihat mobil-mobil listrik sudah mulai digandrungi masyarakat, karena ya salah satunya karena efisiensi yang bahan bakar. Bayangkan aja tadi Mbak, yang untuk kita sekali isi aja itu bisa tempuh hampir 400 kilometeran ya. Berarti kan kalau untuk mau mencapai ke pengecasan kan masih ada waktu lagi. Nah, bukan dalam arti benar-benar dipakai mobilnya sampai kosong banget, sampai nol ya, pasti kan nggak lucu mobil listriknya nanti didorong ya atau diderek gitu loh. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu masalah sih, karena juga nanti pada saat customer yang udah memakai mobil listrik sendiri, ya mereka juga akan lebih aware ya, maksudnya untuk ini udah waktunya untuk ngecas atau udah waktunya untuk isi ulang, ya harusnya mereka lebih prepare lagi, karena ya sebenarnya untuk mobil listrik itu sangat banyak benefit ya dibanding yang mungkin yang tadi mitos-mitos yang keberatan awalnya itu. Karena kenapa ya, mengurangi polusi ya, sangat mengurangi banget. Habis itu kedua juga efisiensi biaya pengeluaran. Bayangin Mbak, kalau untuk sekarang mobil-mobil konvensional yang bensin segala macam itu untuk pengeluaran bensinnya masih salah satu PR ya untuk pengguna mobil semua, karena kenapa, biaya yang dikeluarkan apalagi kalau yang mobilitasnya tinggi pasti juga gede ya, mungkin bisa jadi hampir jutaan habisnya. Tapi dengan mobil listrik bisa kita press di bawah 1 juta untuk pengisian baterai aja gitu. Lebih hemat ya Pak? Iya, jauh lebih hemat. Oke, nah ngomong-ngomong mobil listrik ini nggak jauh dari baterai ini kawan. Iya, benar. Kita juga udah bahas mengenai jarak tempuh juga tadi kan untuk perjalanan jauh. Nah, jika kita melakukan perjalanan jauh nih kok, indikator supaya kita bisa tahu baterainya mau habis tuh ada nggak sih kok? Ada.
itu kalau misalkan di mobil listrik itu kan dia di head unit display-nya itu, Mbak, itu kan dia ada nanti tampilan seperti persentase di handphone ya. Jadi nanti itu kelihatan. Misalnya contohnya kondisi mobilnya 80% atau 100%. Nah, itu nanti kelihatan pada saat kita udah pemakaian, nanti berkurang dong. Misalnya perjalanannya udah 300 kilo nih. Itu kan udah cukup jauh ya. Udah antar kota lah, mungkin dari Jakarta ke Bandung atau apa. Nanti dia akan ada kelihatan indikatornya, oh ini tinggal sekian persen udah waktunya ngecas gitu. Nah itu sih Mbak, jadi nggak usah takut, misalnya oh nggak tahu nih nanti kapan ngecas, karena kan ini bukan bahasanya kayak mobil listrik, bukan kayak main tebak-tebakan ya, nanti oh ini udah masih cukup nggak, ya udah nekat maju rupanya mogok. Nah, itu yang dihindari sih. Oke, baik Ko Billy dan Bang Pandi, mungkin kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Nah pemirsa Batam TV jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Auto Insight dan saya akan lanjutkan perbincangan yang menarik mengenai mitos atau fakta dari mobil listrik. Nah, saya langsung ke Bang Pandi. Bang Pandi, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang jarak tempuh dan sebagainya. Terus saya penasaran nih Bang, di mobil listrik ini apakah ada knalpot sama dengan mobil konvensional Bang? Silakan. Kalau untuk mobil listrik
itu dia tidak ada knalpot. Jadi karena dia kenapa nggak ada knalpot? Karena dia nggak ada untuk misi untuk bahan bakar ya. Jadi dia menggunakan motor untuk larinya ke baterai. Jadi kita semuanya ininya di baterai. Jadi tidak ada knalpot. Oke. Nah, untuk pembuangan air AC nih Bang, seperti apa? Untuk AC di mobil listrik itu pastinya sama seperti kayak mobil konvensional. Dia tetap ada tetes biasa, ada tetesan di bawah yang dari depan. Itu seperti itu, sama, kurang lebih sama. Oke, nah lalu Abang menyebut tadi bahwa tidak ada proses pembakaran di mesin mobil listrik. Nah, itu jadi artinya apakah tidak menggunakan oli atau ada cairan yang lain yang ada di mobil listrik, Bang? Silakan. Mobil listrik dia nggak ada oli, jadi itu sangat-sangat praktis ya. Jadi sangat bagi yang mau melakukan pembelian untuk mobil listrik itu sangat mengurangi kos biaya keluar. Jadi dia tidak ada oli. Jadi biasanya kalau konvensional ada pembelian oli ataupun rem atau apapun ya. Nah kita tidak ada untuk di listrik. Jadi sangat praktis. Sangat praktis dan hemat. Jadi bisa dipertimbangkan lah ya Bang, beli mobil listrik di masa depan. Benar sekali. Oke. Nah kita kembali lagi ke baterai nih Bang. Beberapa orang percaya bahwa ketahanan baterai mobil listrik ini berkurang dalam beberapa tahun. Nah, itu gimana tuh Bang, mitos atau fakta? Silahkan Bang. Kalau untuk ketahanan setelah memakai berapa tahun, pastinya pasti akan penyusutan. Semua kembali lagi ke pola pakai atau tergantung pemakaian kita masing-masing. Jadi makin sering jalan, pastinya akan berkurang. Nah, tapi nggak usah khawatir, kembali lagi. Itu pastinya kita untuk baterai itu ada garansinya selama 8 tahun. Jadi ya jangka panjang lah. Oke. Nah selanjutnya Bang, biaya perawatan mobil listrik dengan mobil konvensional nih seperti apa sih Bang? Apakah benar mobil listrik ini biaya perawatannya lebih mahal? Oke, mobil listrik itu sangat-sangat tidak mahal. Kalau info-infonya mahal banget. Dia mahalnya untuk di harga di awal. Tapi untuk kayak seperti dari pajak ataupun ya pajak tahunan ataupun untuk biaya untuk keluar untuk servis itu sangat-sangat minim banget. Oke, nah saya kembali ke Ko Billy, mungkin ada anggapan bahwa mobil listrik ini tidak bisa digunakan di daerah dengan suhu ekstrim. Oh iya. Nah, pendapat Koko seperti apa? Apakah mitos atau fakta? Oke, kalau untuk suhu ekstrim ya, kalau itu sih masih saya bilang sih mitos juga ya. Nah, kalau untuk dari pihak kita, dari perusahaan Geely, itu mobil listriknya udah dites juga. Nah, kita kan ada beberapa macam tes ya, di suhu ekstrim yang seperti misalnya ditaruh di tempat dingin, sampai di tempat yang panas sekali. Jadi untuk masalah baterai itu tidak ada pengaruh, jadi tetap bisa berfungsi normal untuk pemakaiannya. Cuman mungkin ada residunya sedikit yang berkurang. Misalnya contoh kan karena tempat dingin, otomatis kan untuk daya pakai yang misalnya 100%, mungkin dia sisanya tinggal 80% atau 85%. Tapi untuk overallnya, untuk pemakaian di lapangannya sih nggak ada problem sih, Mbak. Karena kenapa? Geely sendiri kan pusatnya dari China. China kita tahu sendiri kan di sana ada 4 musim ya. Dari musim gugur, musim panas, musim semi, musim dingin. Nah, dinginnya itu kadang sampai ke minus 20 sampai 30 derajat Celcius. Itu sangat dingin, tapi tidak ada problem sih dengan mobil listrik ini. Nah, jadi tetap bisa digunakan dengan normal. Nah, syukurnya ya di Indonesia kita hanya 2 musim, panas ya sama musim hujan. Ya, hujan jadi banjir juga ya. Nah, kalau banjir pun kita nggak takut untuk mobil listrik karena baterainya sudah ada IP kan, jadi tahan air juga. Gitu. Baik, ngomong-ngomong suhu nih kok, dari mobil sendiri ini biasanya ada masalah overheat yang seperti Koko sebutkan di awal tadi. Nah, biasanya di mobil listrik ini apa sih yang menjadi pemicu mobil listrik itu overheat kok? Overheat, kalau misalkan untuk yang saat ini sih belum ada ya saya dapat isu untuk yang mobil kayak
mungkin terlalu panas atau apa. Nah, karena beda kalau mobil listrik kan sumber energinya kan dari baterai ya. Nah, kalau misalkan mobil-mobil konven itu biasanya dia memang karena dari bensin. Nah, penyebab overheat itu kadang ya mungkin radiator tidak berfungsi maksimal. Otomatis pada saat mobil itu berjalan melebihi kapasitas menyebabkan mesinnya panas yang membuat kondisi di mesin utamanya itu terbakar. Jadi otomatis terjadilah overheat itu yang menyebabkan mobil bisa kebakar. Mesinnya sampai keluar api dan mungkin meledak ya gitu. Tapi kalau untuk di mobil listrik kan mengikuti kapasitas baterainya dan juga untuk radiatornya tetap juga ada. Nah, biasanya yang sering terjadi itu mobil-mobil yang udah tua banget lah, misalnya udah 10 tahun atau 20 tahun ke atas. Karena pengaruhnya mobil itu kan walaupun gimana pun dirawat ya namanya dia menyusut ya. Jadi otomatis ya banyak partnya yang harus di renew atau di peremajaan gitu. Baik. Nah, kok ini kita mobil listrik ini pasti berdampak pada lingkungan. Ya, tadi itu mengurangi polusi, contohnya salah satunya. Nah, menurut Koko sendiri seberapa besar sih dampak lingkungan dari produksi dan pembuangan baterai mobil listrik ini dibanding mobil emisi bensin? Oke, kalau untuk baterai itu baterainya itu kan yang diproduksi dia itu kan untuk jangka waktunya lama ya. Misalnya tadi kayak kita garansinya sampai 8 tahun. Otomatis untuk pembuangannya itu juga sangat minim sekali. Nah, juga kalau misalnya untuk baterai itu sebenarnya dia yang dipakai kan yang zat kimia di dalam baterai itu. Jadi otomatis yang bongkahan luarnya itu dia tidak sebenarnya tidak dibuang, atau yang maksudnya seperti bahan bakar cair umumnya kan, misalnya contoh kayak minyak atau apa, itu kan bisa kemungkinannya mencemari lingkungan, mungkin pembuangannya ke laut atau mungkin ke mana, ke hutan atau mana yang mengganggu untuk kesehatan masyarakat ya. Nah, kalau untuk baterai sendiri kan dia dalam bentuk bakunya kan padat tuh. Nah, itu nggak ada masalah ke pembuangannya, karena kenapa yang padatnya itu biasanya itu didaur ulang atau di recycle oleh pihak pabrikan, nanti akan di renew lagi untuk dipakai di produk yang baru lagi gitu sih. Baik kok, saya ke Bang Pandi lagi nih. Bang Pandi, saya penasaran banget. Ini baterai mobil listrik ini apakah sama dengan aki di mobil konvensional, Bang? Jadi kalau untuk di mobil konvensional itu kan dia ada dua macam ya, aki basah dan aki kering. Nah, jadi untuk di listrik fungsinya sama, tetap itu sebagai arus inti dari jantung dari satu kendaraan tersebut. Jadi semuanya berawal dari aki ataupun baterai, seperti itu. Oke, nah kalau di mobil listrik sendiri itu kan tadi kalau di mobil konvensional ada aki basah dan aki kering. Nah, kalau di mobil listrik sendiri itu apakah baterainya berisi cairan atau seperti apa tuh, Bang? Dia kering. Kering. Ya. Jadi ketahanannya juga lebih pasti panjang, jangka panjang. Lebih panjang umur ya, Bang ya? Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih, Bang, mitos atau fakta, apakah benar mobil listrik ini memiliki akselerasi yang lebih lambat dibandingkan mobil konvensional, Bang? Jadi untuk itu nggak benar. Jadi kalau untuk mobil listrik itu dia akselerasinya lebih cepat di startnya di awal. Jadi berbeda sama untuk mobil konvensional. Oke. Nah, selanjutnya nih, Bang, untuk pengisian daya. Tadi ada 12 titik yang disebutkan oleh Kobili di Kota Batam sendiri. Benar. Namun kalau daya listrik di rumah, apakah bisa digunakan untuk mengisi daya baterai mobil listrik, Bang? Bisa. Jadi untuk khusus pembelian mobil Geely, kita memberikan customer itu pemasangan gratis. Nah, itu biasanya ada subsidi dari main dealernya, akan dipasangkan. Nah, kalau ada customer yang mau masang itu bentuknya seperti apa tuh, Bang? Apakah dalam bentuk yang sangat besar atau gimana, Bang? Oke, pastinya untuk pemasangan
daya di ini ya untuk mobil yang listrik ini. Jadi itu dia akan nanti ada teknisinya tersendiri. Dia akan survei. Nanti mereka yang atur posisinya di mana dan tidak memakan tempat dan tidak mengganggu. Jadi dia pasangnya lebih sesuai untuk ininya posisi kendaraan tersebut yang di rumah seperti itu. Lalu apakah casannya itu portable Bang, bisa dibawa kemana-mana? Kalau untuk pengecasan dia nggak bisa portable. Nggak bisa portable ya Bang? Jadi harus di mana titiknya dicas seperti Benar. itu? Oke, baik. Nah, lalu seberapa besar nih Bang peran pemerintah sejauh ini untuk mendukung penggunaan mobil listrik di Indonesia, khususnya di Kota Batam sendiri? Oke, itu bagus. Jadi untuk khusus pembeli mobil listrik, termasuk terutama Geely, jadi pemerintah tuh sangat berperan ya untuk menaikkan untuk ini ya untuk mobil listrik. Jadi itu akan diberikan subsidi pemasangan ya. Pemasangan itu pajak tahunan lebih murah lagi. Mungkin sekitar 60% lah pemerintah memberikan subsidi. Baik, terima kasih. Kok saya mau nanya ke Koko nih, tadi nyambung dari Bang Pandi, perbedaan pajak mobil listrik dengan mobil konvensional itu seperti apa sih kok? Saya masih belum ngerti itu kok, belum dapat. Ya, kalau untuk pajak itu kalau mobil listrik sendiri itu banyak karena tadi kan banyak subsidi dari pemerintah ya. Jadi beban yang ditanggung oleh pembeli itu lebih kecil. Contoh nih, kayak misalkan kita mobil Geely itu kan kalau misalnya yang sekelasnya mungkin Harrier, Lexus itu kan pajaknya tahunannya itu Mbak mungkin sekitar hampir 10 juta, ada yang belasan juta ya. Nah untuk yang di Geely sendiri itu kayaknya nggak sampai 1 juta loh pajak tahunannya. Jadi itu kenapa itu adalah ini ya, maksudnya program dari pemerintah untuk mendongkrak mobil listrik ini digunakan di masyarakat. Nah mungkin ya sekarang itu karena belum terlalu berkembang saat ini ya, karena banyak yang masih menganggap mitos itu adalah real. Padahal ya disinilah kita di Batam TV ini ya kita mau kasih edukasi juga ke pemirsa Batam TV ya, bahwasannya ya banyak yang mitos-mitos yang berkembang di lapangan itu nggak sesuai yang realnya di sini. Nah karena ya mungkin sekarang karena yang pakai mobil listriknya mungkin bahannya segelintir ya. Nah tapi kalau yang udah pakai ya pastinya mereka yang udah ngerasain efeknya seperti apa, terus juga pengisiannya seperti apa. Jadi untuk masalah untuk kita takut pakai mobil listrik atau yang program pemerintah itu ya pasti masih sangat dikembangkan. Mungkin kemudian hari akan lebih maju sih untuk mobil listrik karena ya memang bukan pemerintah aja yang memberikan dorongan ya, kayak program-program. Bahkan di Jakarta sendiri mungkin Mbaknya udah tahu ya, kita pada dengar di Jakarta kan mobil listrik nggak kena ganjil genap ya. Nah itu salah satu ini juga kebijakan pemerintah. Jadi biar nanti orang ya udah pakai mobil listrik kan, juga banyak yang tadi saya sebut di awal juga banyak mobil-mobil kayak taksi online atau apa udah beralih ke mobil listrik ya. Karena perusahaan yang untuk provider mobil taksi online ini ya ngerasa sangat membantu sekali dari segi cost-nya ya, sangat hemat banget kan, dengan kondisi operasional yang mereka dapat tetap sama tapi pengeluarannya jadi lebih ringan gitu. Nah itulah salah satu yang dipusatkan oleh pemerintah. Makanya kenapa banyak kayak produsen-produsen mobil listrik dari luar negeri yang mau invest ke Indonesia itu sih. Banyak manfaat memang ya kok kalau punya mobil listrik. Iya, banyak banget. Oke, nah kok kita melihat kondisi Kota Batam nih kok, ada beberapa jalan yang memang mulus, lalu juga ada beberapa jalan yang rusak seperti itu. Nah apakah mobil listrik sendiri itu cocok
kondisi jalan yang seperti apa sih kok sebenarnya? Oke, kalau untuk kontur jalan, kebetulan kan Geely sendiri itu untuk suspensi kan untuk melewati jalan-jalan yang kurang bagus atau yang berlubang atau apa. Nah, untuk Geely sendiri dia sudah menggunakan untuk suspensinya itu McPherson strut dan juga multilink. Nah, itu jadi apa benefitnya, Mbak? Dengan yang multilink itu pada saat di jalan yang konturnya tidak rata atau apa, stabilitas mobil tetap terjaga. Jadi tetap nyaman, jadi nggak yang kayak kita di dalam tuh kayak terguncang gitu loh. Nah, itu sih kelebihannya yang di mobil listrik Geely sendiri, karena suspensinya itu semua yang di dalam perangkat mobil sudah distandarisasi dengan mobil-mobil premium gitu. Nah, makanya dengan kita harganya kan di bawah 0,5 M ya. Nah, tapi dengan di bawah 0,5 M itu dapat fitur dan kelas mobil yang seperti layaknya mobil 1 M ke atas gitu sih. Oke, getarannya nggak begitu terasa lah ya, minim getaran seperti itu. Nah, selanjutnya nih kok, apakah benar bahwa teknologi baterai mobil listrik ini masih belum cukup matang untuk penggunaan jangka panjang? Silakan. Oke, nah balik lagi kalau misalkan dibilang tadi Mbak kayak tidak jangka panjang, berarti dalam arti jangka panjang itu kita harus satukan pemahaman dulu nih. Jangka panjangnya itu untuk berapa lama gitu, apakah 1 tahun, 2 tahun. Nah, kalau dibilang mobil listrik belum jangka panjang, sedangkan kita garansi aja sampai 8 tahun. Nah, tadi juga kita dari Geely sendiri juga mengklaim bahwasannya, mereka bisa pemakaian kurang lebih kalau dipakai ya, mungkin bisa di 1 juta kilometer. Jadi untuk mencapai 1 juta kilometer itu sangat lama sekali ya, Mbak ya. Sedangkan mobil-mobil standarnya lah yang kita mungkin kalau kita pernah lihat paling banyak di Batam itu kilometer sekitar 200.000 kilo. 200. Itu mobil pun udah tua banget. Mungkin kalau ibaratnya sama kayak ini ya, anak orang tuh mungkin udah anak gadis mungkin umur mobilnya ya. Nah, jadi otomatis kalau dibilang mobil listrik jangka panjang nggak ya, sangat jangka panjang. Malah dia bisa menyamai dengan mobil konven. Yang mobil konven sekarang kan banyak kan ada yang sampai 30-40 tahun ya. Tapi itu kan banyak kan udah nggak layak untuk pakai harian gitu. Mungkin jadi mobil artefak ya atau mobil koleksi gitu. Baik. Saya kembali ke Bang Pandi. Bang Pandi, mungkin ini kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Ko Billy tentang penggunaan mobil jangka panjang. Nah, untuk perawatannya sendiri nih Bang, seperti apa sih Bang supaya mobil listrik ini awet dan tahan lama? Apakah perlu dilakukan perawatan secara berkala, mungkin sekali sebulan atau bagaimana Bang? Oke, untuk mobil listrik itu perawatannya sangat-sangat efisiensi, sangat gampang. Jadi itu biasanya untuk pasti setiap ada nanti servis berkala, itu pasti adanya pemberitahuan dari pihak bengkel ya. Dia akan memberitahu dan dia akan melakukan pengecekan. Biasanya itu pengecekannya gampang, simple. Itu biasa di baterai. Terus mungkin misal ada kendala seperti dari mungkin lampu ada mati atau apapun itu sampai akan mereka melakukan pengecekan seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya masyarakat Batam yang sudah punya produk Geely itu lalu mau melakukan servis tuh harusnya kemana tuh Bang? Silakan. Oke. Kita Geely kan nanti ada 3S. Itu bisa langsung ke dealer kita yang nanti di Batam. Jadi biasanya untuk akan akan melakukan bagian servis, akan melakukan pemberitahuan, bisa langsung ke dealer nanti. Baik. Nah, untuk mobil listrik sendiri ini apakah kita harus servis di tempat kita membeli atau bisa di bengkel-bengkel biasa nih Bang? Kalau kita punya mobil konvensional kan biasanya bisa ke bengkel biasa tuh. Oke. Nah, kalau mobil listrik sendiri seperti apa? Untuk mobil listrik berbeda sama konvensional, jadi wajib datang ke dealer karena pastinya akan tindak cara dengan mobil konvensional sama listrik itu kan pasti berbeda. Listrik kan sudah secara komputerisasi, nah, jadi pastinya harus ke dealer.
Baik, nah saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya di segmen berikutnya juga nanti nih Bang. Baik pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Suatu Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang, hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Gabungin aja. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Oto Insight dan saya langsung ke Kobili. Ini tadi kita sudah bahas mengenai banyak sekali hal tentang mobil listrik. Ya. Lalu satu lagi nih Ko, apakah benar mitos atau fakta untuk suku cadang mobil listrik ini mahal sekali harganya Ko? Apakah benar begitu Ko? Tidak sih, kalau malah mobil listrik itu, Mbak, kalau untuk sekarang itu ya, kan kita garansinya kan jangka panjang nih. Jadi kalau untuk spare partnya juga, kalau untuk di Geely sendiri kita produksinya kan dari ini ya, grup Geely-nya sendiri. Jadi otomatis untuk harganya pasti nggak mahal. Karena kenapa dia nggak yang, karena spare part itu mahal karena kenapa? Kadang ketersediaannya di lapangan itu juga mempengaruhi kayak, oh barangnya jadi mahal kenapa ya, langka, terus juga ordernya lama. Nah tapi dengan Geely sendiri berkomitmen dia memproduksi
semua macamnya itu sendiri yang tadi saya sampaikan di awal kayak software, hardware itu mengakibatkan untuk spare partnya akan lebih cepat ready dan juga harganya juga nggak terlalu mahal untuk customer. Harga nggak mahal dan nggak perlu nunggu ya? Nggak perlu nunggu lama. Oke. Tambahan lagi? Silakan Bang Pandi. Tambahan lagi kita untuk khusus spare part atau suku cadang ya, itu kita sudah CKD. Nanti akan diproduksi di Indonesia. Jadi lebih mungkin tidak terlalu inden lama jadi pastinya lebih gampang. Ya. Oke, baik. Nah, Bang Pandi, untuk mungkin saat ini masih banyak yang ragu untuk membeli mobil listrik nih Bang Pandi karena harga awalnya masih tergolong mahal. Seperti yang disebutkan oleh Koko tadi itu 1M ya kok, sekitar 1M. Nah, apakah hal ini akan berubah di masa depan nih? Kira-kira gimana Bang Pandi? Oke, pastinya setiap tahun namanya mobil itu pasti harga lama-lama makin naik, tidak mungkin penyusutan. Kalau kecuali untuk mobil second baru penyusutan. Jadi kalau mobil baru pastinya menyesuaikan dengan pajak yang setiap daerahnya. Nah, jadi harga mobil listrik itu pastinya besar di awal, tapi sangat ngebantu pengeluaran yang biasanya beli bensin, tapi ini tidak. Jadi sangat baik lah. Baik. Nah, kira-kira akan ada nggak sih nih Bang yang akan berjualan mobil second listrik? Silakan Bang. Lambat laun pastinya ada nantinya. Sejauh ini yang Abang lihat di Batam sendiri seperti apa? Sangat jarang. Masih jarang. Masih jarang. Baik. Nah, saya kembali ke Ko Billy. Ko Billy, mungkin ini kan kita masih awal tahun nih, awal Februari dan besok udah Valentine. Apakah mungkin bagi pemirsa Batam TV yang lagi cari-cari mobil, masih bingung dengan mobil konvensional atau mobil listrik, dan mungkin ada pemirsa Batam TV yang milih mobil listrik itu, apakah Geely sendiri menawarkan promo? Silakan. Ya, oke. Untuk pemirsa Batam TV dimanapun berada ya, kita dari Geely Batam khususnya mau informasi. Hari ini kita ada launching IMS untuk produk Geely EX5 ini sendiri. Nah, terus juga sebelum hari ini ya, kemarin kita juga ada lakukan materi promo itu pre-book hanya Rp10.000 Mbak. Jadi 10.000 bisa beli mobil Geely. Jadi dari 10.000 sudah bisa pilih warna, booking, order, terus juga ada dapat cashback 10 juta. Ini boleh diuangkan jadi potongan diskon atau untuk asuransi. Karena kan ya mobil listrik pasti komponennya semua serba sensor ya. Jadi lebih aman, kita sangat rekomendasi untuk pasang asuransi, all risk utamanya. Nah, untuk promo Valentine ini kita selama program IMS ini kita ada promo gacha, itu ada hadiah Samsung S25 dan juga ada lagi cashbacknya yang 10 juta tetap ada, cuman booking fee yang pre-booknya udah nggak berlaku, yang 10.000 ya. Jadi sekarang untuk booking fee-nya itu minimal 5 juta atau 10 juta. Jadi kalau bedanya 5 juta Mbak sama 10. Kalau 10 juta kita akan prioritaskan untuk unitnya akan lebih cepat dapat ya. Nah, jadi kalau untuk yang 5 juta ya kita tetap usahakan dapat harga spesial untuk yang di launching di IMS ini. Karena di bawah untuk di acara IMS ini sendiri kita mempromosikan harga spesial untuk 1.000 booking pertama ya. Nah, jadi nanti kalau udah yang 1.001 udah harganya mungkin udah naik harga. Nah, jadi itu sih untuk promonya saat ini gitu. Baik, terima kasih kok. Saya balik lagi ke Bang Pandi nih. Kita sudah banyak mengupas berbagai mitos dan fakta tentang mobil listrik nih Bang. Dan terima kasih banyak Ko Billy dan Bang Pandi untuk meluangkan waktunya pada hari ini dan penjelasan yang sangat informatif. Namun sebelum kita akhiri, apakah Bang Pandi ada pesan nih untuk pemirsa Batam TV yang lagi cari-cari mobil listrik di Kota Batam? Silakan Bang. Oke, mungkin untuk Batam TV, pemirsa Batam TV, bagi yang mau melakukan booking fee atau pemesanan bisa langsung ke dealer kita yang di Batam
atau bisa langsung nanti hubungin customer sales eksekutif kita. Terus ada teman nomor telepon? Ada. Nah, Ko Billy boleh disambung nih Ko, mungkin ada pesan untuk pemirsa Batam TV yang masih ragu untuk membeli mobil listrik, silahkan Ko. Oke, untuk pemirsa atau sahabat Batam TV yang mungkin masih ragu atau mungkin sekarang lagi ada planning nih ya mau beli mobil, ya mungkin saran dari kita dari Geely Batam, ya mungkin harap sabar dulu, jangan buru-buru booking mobil ya. Karena kita nanti akan kedatangan untuk unit test drive Geely EX5 ini sendiri. Nah, jadi nanti pada saat ada unit test drive ya kita boleh test drive dulu di alamat dealer kita yang nanti akan segera opening itu di Bunga Tanjung nomor 1-3 di Sungai Panas. Kalau mau gampangnya itu di sebelahnya Hotel Sydney ya yang di Sungai Panas. Nah, boleh juga hubungi ke nomor Wonder Geely Batam di 0811 222 2-nya 4 kali 6996. Oke. Nah, kalau pemirsa Batam TV yang masih kepo nih, apakah ada sosial media dari Geely Batam? Silakan, ada. Untuk sosial media kita nanti boleh di-follow untuk Geely Wonder Batam Official di Instagram ya. Ya, jadi nanti bisa dilihat ada update-update baru apa aja untuk konten mobil Geely sendiri. Baik, terima kasih banyak Ko Billy dan Bang Pandi untuk sama-sama. waktunya pada siang hari ini. Jadi kita lebih tahu banyak manfaat yang didapatkan dari memiliki mobil listrik. Nah, baik. Pemirsa Batam TV, saya Kristi Septi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi. Tetap update dan tetap cerdas dalam memilih kendaraan dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.